Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini Allah kembali mempertemukan kita untuk kita melanjutkan pembahasan kitab At-Tauhidul Muyassar. Semoga dengan pembacaan kitab ini Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang disertai dengan hidayah dan taufiknya sehingga terwujud menjadi amal yang saleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan duduknya kita dalam mempelajari ilmu agama ini sebagai satu amal kebaikan yang menjadikan kita semakin dekat dengan jannahnya dan semakin jauh dari siksa nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid Al-Muyassar ini. Kita sampai pada bab baru, yaitu as-sihru, sihir. Ada yang mau baca atau saya yang baca? Tidak ada. Tidak ada yang mau baca. Ini kok nggak lengkap ini personilnya. Kemana semua? Ada yang izin. Yang ini siapa namanya? Subhan. Hah? Iya. Yubayyin Subhan. Sulhan ya. Yubayyin Subhan. Enggak masuk. Absen. Oh, belum datang. Nam ta'rifuhu lughatan ma khafiya wa latufa sababuhu. Secara bahasa, pengertian sihir itu adalah sesuatu yang tersembunyi dan halus sebabnya. Jadi seakan-akan terjadi tanpa ada sebab tertentu gitu ya. Dengan adanya sebab yang tersembunyi ini, seakan-akan sesuatu yang terjadi itu seakan-akan tidak ada penyebabnya. Padahal segala sesuatu mesti terjadi karena ada sebab. Tapi karena sebabnya itu tersembunyi atau halus sehingga tidak tampak. Ya, tiba-tiba muncul suatu keadaan yang aneh misalnya. Wah, ini orang yang datang. Nah, istilahan, secara istilah, ruqa wa azaimu wa ta'awidhu wa adawiyatun wa aqaqiru tu'athiru 'alal qalbi wal badani biiznillah. Jadi secara istilah dia adalah ruqa. Ruqa jamak untuk kata ruqyah ya. Artinya ya bacaan-bacaan. Wa azaimu azimah, jamak untuk kata azimah. Azimah ini juga sama ya, bacaan-bacaan. Wa ta'awidh, ta'awidh ini juga sama, artinya mantra ya, mantra-mantra, ta'awidh. Ta'awidh ini jamak untuk kata ta'widhah, ta'widhatun. Wa adawiyah, kalau adawiyah jamak untuk kata dawa, artinya obat-obatan. Wa aqaqir, aqar, jamak untuk kata aqar yang artinya juga obat-obatan. Jadi baik bacaan-bacaan tertentu ya, atau ramuan-ramuan tertentu yang memberikan pengaruh kepada hati dan badan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sihir. Yang bisa memberikan pengaruh kepada hati di sini berkaitan dengan sesuatu yang dikhayalkan gitu ya. Sesuatu yang dikhayalkan di hadapan seseorang sehingga memberikan pengaruh kepada hati manusia ketika melihatnya. Ada perasaan takut atau perasaan suka yang berlebihan
itu memberikan pengaruh kepada hati, maknanya demikian. Sedangkan memberikan pengaruh kepada badan yaitu berkenaan dengan ya kesehatan fisik. Orang bisa tambah sehat atau tambah sakit. Dan itu semuanya ya bisa terjadi biiznillah ta'ala, dengan izin Allah ta'ala. Jadi tidak ada sihir yang bisa memberikan manfaat atau mudarat kepada orang yang disihir kecuali dengan izin Allah. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan wa ma hum bidharrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ya, dan tidaklah ya sihir itu bisa memberikan ya kemudaratan kepada orang yang disihir kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu tersihir bukan semata-mata karena sihir itu sendiri yang bekerja, akan tetapi memang Allah mengizinkan sihir itu mengenai kepada orang yang dikehendaki tersihir. Jadi bukan karena dukune sakti atau karena persyaratan ya untuk memenuhi praktek sihir itu terpenuhi, bukan, tapi karena dengan izin Allah terjadinya pengaruh sihir tersebut. Sehingga kalau seandainya ada dukun yang dikenal sakti sekalipun gitu ya, setiap menyihir itu mesti terjadi, atau dengan persyaratan-persyaratan yang diminta itu terpenuhi semuanya lengkap, sehingga mendukung praktek sihir itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, maka sihir itu sama sekali tidak berpengaruh apapun kepada orang yang disihir. Nah, dengan demikian ya, untuk menghadapi sihir atau sesuatu yang berkaitan dengan sihir ini, yang terbaik adalah apa? Memohon perlindungan kepada Allah dan bertawakal kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menentukan sihir itu terjadi atau tidak terjadi hanyalah Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Aqsamus sihri, pembagian sihir atau macam-macam sihir. Aqsamus sihri qismani, ada dua bentuk sihir. Yang pertama syirkun akbar, sihir yang erat kaitannya dengan syirik yang besar, yang mengeluarkan orang tersebut dari ranah agama Islam. Wa huwa alladhi yakunu biwasitatil jinni wasyayatin ya'buduhum wa yataqarrabu ilaihim wa yasjudu lahum liyusallitahum 'alal mashhur. Jadi sihir yang mengandung syirik besar ini adalah sihir yang menggunakan wasilah jin dan setan, dengan berperantara ya dengan jin dan setan, yang kemudian penyihir atau yang melakukan praktek sihir ini menyembah kepada mereka, jin dan setan-setan ini, mendekatkan diri kepada jin dan setan-setan tersebut serta bersujud kepada mereka. Jadi adanya praktek-praktek kekufuran gitu ya di dalam pelaksanaan sihirnya tersebut. Ada bentuk penyembahan. Nah, penyembahan itu tidak mesti bentuknya bersujud ya, tapi bisa saja dengan cara menyembelih hewan dengan menyebut nama jin atau setan gitu ya, atau dengan cara misalnya memenuhi segala permintaan setan tersebut ya, dengan tujuan liyusallituhum 'ala al-mashhur, agar supaya ya memberikan kekuasaan kepada syaitan atau jin itu untuk menguasai orang yang disihirnya ya, menguasai orang yang disihirnya. Pokoknya segala permintaan yang diinginkan oleh jin dan syaitan agar supaya terpenuhi ya,
keinginan orang yang menyihir untuk memberikan kecelakaan kepada orang yang disihir atau yang serupa dengan itu, maka ini adalah bagian dari kesyirikan yang diinginkan oleh jin dan syaitan tersebut. Namun sekali lagi, biiznillah, dengan izin Allah, kalaupun sudah dia melakukan kesyirikan yang paling syirik atau kekufuran yang paling kufur kepada jin dan syaitan, tapi Allah tidak menghendaki sihir itu berfungsi, maka tidak akan terjadi. Oleh karena itu, kalau orang itu terkena sihir atau terkena penyakit yang disebabkan oleh hal-hal yang semacam ini, yang pertama kali harus dia ingat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu dia berpikiran fulan paling yang menyihir saya, mungkin fulanah yang menyihir saya, nah gitu. Tidak perlu seperti itu. Tapi langsung ingat kepada Allah, karena sihir itu ibarat seperti penyakit. Ya. Ketika seseorang itu dikehendaki oleh Allah tertimpa suatu penyakit, ya maka dia akan merasakan sakit yang diderita. Dan kemudian siapa yang bisa menyembuhkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala, selaku Tuhan yang memberi penyakit kepadanya. Nah, sehingga ketika sihir itu misalnya terjadi pada diri orang yang tersihir, maka orang yang tersihir harus memperkuat akidahnya, memperkuat jiwanya, gitu ya, memperkuat rohaninya dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak untuk membaca Al-Quranul Karim, berzikir, beristighfar dan yang semacamnya dari berbagai macam bacaan-bacaan ruqyah syar'iyah yang diajarkan oleh sunnah Rasulullah SAW. Jadi jangan terus kepikiran cari tukang ruqyah. Kalau bisa meruqyah diri sendiri itu lebih afdal dan lebih mendatangkan kesembuhannya itu lebih besar. Kenapa? Karena ketergantungan hatinya kepada orang itu yang menghalangi dia ini untuk mendapat pertolongan Allah yang maksimal. Ya, ketika seseorang itu sakit, terutama sakit yang disebabkan oleh sihir ini, maka yang terbaik adalah dengan menterapi dirinya sendiri. Kecuali bagi orang yang sama sekali sulit untuk bisa memahami cara-cara ruqyah syar'iyah, maka ini perlu untuk diajarkan ya kepadanya. Dan mungkin pada pertolongan pertama misalnya mungkin diperlukan orang yang meruqyah. Namun bagi orang-orang yang belajar ilmu agama, ketika dia mendapatkan ujian semacam ini, maka hendaklah dia tidak bergantung kepada peruqyah, tapi hendaklah dia langsung menggantungkan harapan kesembuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengambil sebab-sebab yang disyariatkan. Kemudian yang kedua, fisqun wa udwan. Jadi bentuk sihir yang kedua itu adalah sihir yang hanya pada taraf kefasikan saja. Wa huwa alladhi yakunu biwasitatil adawiyati wal aqaqir wa nahwiha. Wa min dzalika aidan khifatul yad wat tala'ub 'alal a'yun. Jadi sihir yang semacam ini tidak ada kaitannya dengan perjanjian ya antara dia dengan jin atau syaitan untuk memenuhi keinginan jin atau syaitan berkenaan dengan kekufurannya kepada Allah. Ini tidak ada. Jadi murni menggunakan alat-alat atau obat-obatan atau bahan-bahan kimia tertentu. Dan ini sekarang yang paling marak ya, nomor 2 ini. Ini dikategorikan para ulama sebagai sihir. Dan ini termasuk bagian daripada bentuk kefasikan. Dikatakan di sini wa huwa alladhi yakunu biwasitatil adawiyati wal aqaqir wa nahwiha. Dia adalah sihir yang menggunakan perantara obat-obatan dan bahan-bahan kimia tertentu dan yang semacamnya. Wa min dzalika aidan, termasuk juga dalam sihir jenis ini juga adalah khifatul yad. Jadi tipuan tipuan tangan, kecepatan tangan itu ya. Wa tala'ub 'alal a'yun, dan mempermainkan pandangan mata manusia. Jadi menghipnotis mata manusia seakan-akan melihat apa yang diinginkan oleh si penyihir, padahal hakikatnya tidak demikian. Misalnya ya, barang bisa terbang sendiri, diangkat terbang gitu, padahal itu mungkin pakai alat-alat tertentu yang tidak
tampak oleh pandangan mata, sehingga seakan-akan orang yang menggerakkan itu, orang si penyihir ini seakan-akan memiliki kekuatan untuk mengangkat barang itu tanpa menyentuhnya. Ya. Nah, itu semuanya adalah bagian daripada sihir. Dan di dalam Islam permainan seperti ini tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Istilahnya sulap ya, kalau bahasa kita ya, sulap. Jadi magician. Itu tidak dianjurkan di dalam agama kita ini untuk melakukan hal-hal yang demikian, meskipun hanya sekedar untuk menghibur, ya, karena permainan-permainan seperti ini itu akan menjadi pembuka pintu untuk menuju kepada sihir yang sebenarnya. Karena orang itu kalau dia tertantang ya, satu trik dikalahkan dengan trik yang lebih halus, sampai pada akhirnya dia berusaha untuk mencari sesuatu yang tanpa trik. Pakai apa? Pakai sihir. Dan kalau hal yang seperti ini dibuka lebar-lebar, maka ya seseorang akan gemar untuk melakukan permainan-permainan semacam ini yang bisa memalingkan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang lebih bermanfaat bagi kehidupannya. Namun untuk yang kedua tidak menyebabkan syirik besar. Ya, tidak menyebabkan kekufuran, karena sama sekali tidak ada pendekatan diri kepada jin atau syaitan, murni menggunakan trik atau apa istilahnya, gimmick ya. Gimmick itu apa sih? Tipuan ya, menggunakan hal-hal yang semacam itulah ya, trik-trik yang menipu. Nah, hukum sihri, hukum sihir. In kana sihru min al-qismil awal fahuwa kafirun wa yuqtalu qatla riddatin. Hukum sihir itu apabila sihirnya itu termasuk dari yang pertama, yaitu menyebabkan orang yang melakukannya itu terjerumus ke dalam syirik besar, maka orang yang mengerjakannya dia kafir dan dia dihukum mati sebagai orang yang murtad. Dihukum mati sebagai orang yang murtad. In kana sihru minal qismi tsani, jika sihirnya itu termasuk dari jenis yang kedua, maka dia la yakfur, dia tidak kafir, walakinnahu ya'uddu fasiqan asiyah atau yu'addu fasiqan asiyah. Akan tetapi dia itu teranggap sebagai orang yang fasik dan melakukan kemaksiatan. Wa yuqtalu min babi daf'i sa'ili idza ra'al imam ay waliyil amri dzalik. Dan terkadang dihukum mati orang yang seperti ini dalam rangka untuk menghilangkan kejahatan, apabila imam atau waliul amri memandang hal itu diperlukan. Jadi ini kembali kepada ijtihad waliul amri kalau untuk yang poin kedua ini. Jadi nggak ada ketetapan secara syar'i bahwa orang yang bermain sihir jenis yang kedua ini itu wajib dihukum mati, nggak ada, karena nggak ada faktor-faktor yang mengkafirkannya. Ya, faktor-faktor yang membuat dia kafir keluar dari agama itu nggak ada, sehingga tidak dihukum mati dia. Namun jika waliul amri ini berijtihad perlunya untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang suka bermain sihir yang semacam ini, dengan misalnya menangkap beberapa dari mereka kemudian dihukum mati, sehingga supaya orang-orang itu tidak bermain sulap gitu ya, atau sihir, maka yang seperti ini kembali kepada ijtihad waliul amri ya, untuk menutup jalan menuju kepada sihir yang lebih besar. Atau misalnya dengan hukuman yang lain, di penjara atau dihukum yang lainnya ya. Maka ini kembali kepada ijtihad waliul amri. Ad-dalilu ala anna sihra kufrun, dalil yang menunjukkan bahwa sihir itu adalah kekufuran adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 102.
Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya mengajarkan salah seorang dari mereka ilmu sihir sehingga mereka berdua mengatakan innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami hanyalah ujian bagi kamu. Fala takfur, maka jangan kamu kufur dengan memilih belajar sihir. Ini pernyataan dua malaikat yang Allah turunkan ya, Harut dan Marut. Banyak kisah-kisah mengenai Harut dan Marut ini, kisah-kisah dongeng ya, Israiliyat Harut dan Marut yang semuanya tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang validitas kebenarannya. Ya, sehingga wajib bagi kita untuk tidak meyakini. Jadi kita wajib meyakini bahwa dua malaikat ini diturunkan oleh Allah untuk menguji manusia di masa itu. Namun keduanya adalah malaikat yang tentunya mereka para malaikat ini Allah Subhanahu wa taala jaga ya dari kesalahan-kesalahan. Karena dikisahkan di dalam kisah-kisah Israiliyat itu Harut dan Marut ini ada yang dikisahkan pada akhirnya dihukum karena terfitnah dengan kalau tidak salah yang pernah saya baca itu terfitnah dengan seorang wanita ketika dia menginginkan untuk menjadi manusia gitu ya. Ada yang dihukum di sebuah sumur katanya gitu, sebuah sumur yang dihukum di situ Harut, salah satu entah Harutnya atau Marutnya gitu. Atau kisah-kisah yang lain. Tapi ini kisah-kisah yang jauh dari kebenaran. Faman fa'alahu, ini perlu digarisbawahi. Faman fa'alahu, maka siapa saja yang mengerjakan sihir, mempraktekkan sihir. Entah itu sihirnya berhasil atau tidak berhasil ya. Siapapun yang melakukan praktek sihir atau ta'allamahu, atau mempelajarinya. Mempelajari di sini yang dimaksud adalah untuk mengamalkannya, bukan untuk membongkar kekufuran atau kesyirikannya ya. Beda dengan orang kalau misalnya membaca kitab sihir dengan tujuan untuk membongkar kemungkaran yang ada di dalamnya, untuk diterangkan kepada umat bahwa kemungkarannya dari sisi ini itu lain. Itu bukan berkaitan dengan mempelajari dengan tujuan untuk mengamalkannya. Tapi untuk mengetahui sampai sejauh mana gitu ya kemungkaran yang ada di dalam suatu kitab sihir. Au radhiya bihi, atau dia ridha kepada praktek sihir ini. Jadi ridha yang dimaksud di sini bagaimana ya, dia mendukung praktek sihir ini. Praktek perdukunan ini didukung. Maka dikatakan di sini kafara, dia telah kafir. Wa kharaja minal Islam, dan keluar dari Islam. Nah, dikatakan faman fa'alahu, siapa yang mengerjakannya. Ini termasuk juga orang yang meminta jasa dukun, penyihir, untuk melakukan praktek sihirnya. Itu termasuk dalam kategori faman fa'alahu, siapa yang mengerjakan sihir. Hukumnya sama. Dan sama-sama menuju kepada kekufuran, karena tentunya nanti syaitan akan meminta sesuatu kepada orang yang membutuhkan jasa penyihir ini dengan hal-hal yang bersifat kekufuran. Melalui si dukun atau penyihir akan disampaikan berbagai macam persyaratan-persyaratan yang diminta ya. Jadi ada syarat-syarat yang harus kamu penuhi ya. Harus begini, harus begini, harus begini. Kamu harus nyembelih misalnya ayam cemani. Apa ayam cemani? Ayam yang warnanya semuanya hitam sampai darah-darahnya pun hitam itu ya. Disembelih di makam Mbah Fulan di jam 12 malam misalnya, sambil baca mantra ini. Ya. Nah, itu bentuk-bentuk kekufuran yang terkadang orang yang mengerjakannya tidak merasa. Nah, kemudian hukmun nusyrah, hukum nusyrah. Apa nusyrah itu? An-nusyratu hiya fakkus sihri 'anil mashhur.
Nushrah adalah satu usaha untuk menghilangkan sihir dari orang yang tersihir. Membebaskan sihir dari orang yang tersihir. Wahia nau'an, ada dua jenisnya. Yang pertama adalah halus sihri bisihrin mithlihi. Membebaskan sihir dengan sihir yang sebanding atau serupa gitu ya. Menghilangkan sihir dengan sihir, intinya begitu. Wahia muharramun wa min amali syaitan, dan dia adalah perkara yang diharamkan. Wa min amali syaitan, dan termasuk perbuatan syaitan. Dan di sini juga berpeluang terjadinya kekufuran juga. Ya, berpeluang terjadinya kekufuran. Yang kedua, halus sihri birruqyati wat ta'awudzat asy-syar'iyyah wal adawiyatil mubahah. Menghilangkan sihir dengan ruqyah, dengan bacaan-bacaan ya, ta'awudzat dan kalimat-kalimat meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala secara syar'i, dan kemudian menggunakan obat-obat yang mubah. Fahadza jaizun la syai'a fihi. Maka ini adalah diperbolehkan dan tidak ada dosa di dalamnya. Jadi an-nusyra, menghilangkan sihir dari diri orang yang disihir, itu dengan dua cara ini. Yang satunya haram, yang satunya boleh. Ya. Kemudian at-tablighu 'anis saharati wat tahdhir minhum. At-tabligh di sini apa? Menyampaikan tentang sihir dan memberikan peringatan, atau tentang penyihir dan memberikan peringatan kepada kejahatan mereka, atau tentang kejahatan mereka. Yajibut tabligh 'anis saharah wa tahdhirun nas minhum. Wajib untuk menyampaikan tentang penyihir dan memberikan peringatan kepada manusia dari mereka. Jadi kalau di negeri-negeri muslim ya, negeri-negeri Islam yang menerapkan hukum Islam, orang kalau tahu ada orang yang mempraktekkan sihir, itu harus melaporkan orang itu kepada hukumah, kepada pemerintah, sehingga segera ditangkap dan diusut. Karena sangat berbahaya. Berbahaya bagi akidah, berbahaya pula bagi tatanan kehidupan bermasyarakat. Ya. Bayangkan misalnya di suatu negeri, suatu daerah itu praktek sihir sudah marak di tengah-tengah mereka, sehingga akidah mereka juga rusak. Yang terjadi apa? Kerusakan di antara mereka. Berusaha saling membunuh melalui praktek sihir ini. Nah, orang kalau saling membunuh dengan praktek sihir ini, yang mau ditangkap yang siapa kan gitu. Kalau kita menggunakan apa namanya hukum yang berlaku ya di negeri kita ini, kita nggak bisa menentukan siapa yang membunuh fulan ini, karena apa? Melalui sebab-sebab yang tidak tampak dengan sihir ini. Namun kalau di negeri kita ini sebenarnya ada tindakan ya untuk orang-orang yang melakukan praktek sihir itu. Sebenarnya ada undang-undang yang melarangnya kalau tidak salah. Yang pernah saya baca itu kalau tidak salah ada. Cuman sejauh mana pengamalan praktek ini yang kita tidak tahu. Dan juga banyak orang-orang di negeri kita itu yang tidak bisa memahami mana ini praktek sihir, mana yang apa ya istilahnya itu yang bukan gitu ya. Bahkan sebanyak orang itu yang menganggap yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin atau yang menampakkan diri mereka sebagai muslim di dalam praktek sihir itu malah dianggap sebagai praktek bukan sihir ya, dengan pemberian nama ilmu hikmah atau ilmu putih ya, atau yang semacam itu. Dengan begitu akan apa? Tampak ada legalitasnya kan gitu ya. Oh ini baik ini karena ini ilmu putih.
Ini bukan ilmu hitam. Kenapa? Karena dukunnya pakai baju putih-putih. Ya gitu. Jadi tidak ada istilah ilmu-ilmu seperti ini, ilmu hikmah, ilmu putih, ilmu kanuragan. Dalam Islam tidak ada. Dan kebanyakan kita bisa mendapati banyaknya penyimpangan di situ. Ada sebagian orang itu yang kurang memahami, sehingga ketika setiap kali ada orang yang mempraktekkan sihir dan mantranya itu diambil dari bacaan Quran atau sebagian bacaan Quran atau sebagian dari doa-doa yang tampaknya itu adalah disyariatkan, itu ada kesesatan yang terselip di dalamnya yang banyak orang awam itu tidak mengetahuinya. Contoh itu yang pernah kami dapati itu seperti firman Allah SWT, dan ayat ini sering juga dipakai untuk mantra ya, bagi orang yang ingin kebal dari berbagai macam senjata, baik senjata api maupun senjata tajam. Allah berfirman, wa qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu mantra itu kalau menurut orang-orang yang mempraktekkan ilmu putih ini. Jadi apa namanya, ayat itu kalau diriyadhoi istilahnya gitu ya, dilakoni ya, ada lakunya dengan berpuasa, mungkin puasa mutih atau puasa apa gitu ya. Tahu puasa mutih ya? Apa puasa mutih? Iya, puasa yang hanya bukannya itu sesuatu yang putih. Nasi ya nasi saja, nasi putih saja. Minumnya air putih, tidak boleh yang lain. Ini kan nggak ada dalam syariat. Ada puasa ngebleng, puasa ngerowot, puasa pati geni, ya. Itu semuanya puasa-puasa yang tidak ada syariatnya. Tidak ada syariatnya. Nah, itu diamalkan oleh sebagian orang dengan bacaan-bacaannya adalah bacaan-bacaan Quran atau bacaan-bacaan dari bagian syariat. Ya, namun karena lakunya ini tidak sesuai syariat, ya yang terjadi apa? Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amal yang tidak ada perintahnya dari kami maka tertolak. Sehingga kalau Allah menolak amal itu, yang menerima siapa? Syaitan, kan gitu. Syaitan senang dengan itu karena dengan perbuatan bid'ah itu berarti seakan-akan dia telah mempersembahkan suatu ibadah kepada selain Allah. Ya, meskipun terkadang tidak sampai kepada kesyirikan ya, tapi kebid'ahan itu konsekuensi dosanya cukup besar. Karena bisa merusak tatanan agama, merusak agama itu sendiri. Kalau orang maksiat kan nggak punya niat untuk merusak agama. Karena apa? Karena yang dilakukannya adalah perbuatan dosa yang dia sadari. Dan sangat berpeluang besar untuk bisa bertobat. Kalau orang melakukan bid'ah kan tidak punya niat untuk bertobat karena dianggap baik. Apalagi kalau tiba-tiba dengan itu apa yang menjadi cita-citanya pun bisa terkabul. Ya, pengen kebal ternyata bisa kebal beneran, gitu ya. Dibuat mainan sama syaitan kan gitu. Ada juga dari ayat itu malah diganti namanya. Ya narukuni bardan wasalaman ala, harusnya ala Ibrahim. Ibrahim diganti dengan namanya sendiri. Misalnya namanya Paijo gitu ya. Ya narukuni bardan wasalaman ala Paijo. Sampai seperti itu kekufurannya. Ya, ada salah satu ustadz kami itu ketika berdialog dengan orang yang mengamalkan praktek seperti ini, itu dikasih tahu ya, bahwa mengganti nama Ibrahim, ulama seluruh dunia itu nggak ada yang berani mengganti nama Ibrahim jadi nama yang lain itu. Ini jelas kekufuran, merusak ayat, merusak ayat Al-Quranul Karim. Termasuk juga ada ayat di dalam surat Yasin itu yang juga sering digunakan untuk mantra. Wa dzallalnaha faminha rakubuhum wa minha ta'kulun itu ya. Jadi setiap kali Anda membaca ayat itu, dikala Anda membaca dhamir ha, wa dzallalnaha faminha rakubuhum wa minha ta'kulun, ha-ha-hanya itu hadirkan wajah orang yang dicintai. Ya, misalnya kalau laki-laki yang baca ya perempuan ya, wajah perempuan siapa yang disukainya. Maka dengan cara seperti itu akan
menundukkan hatinya kepada Anda. Ada yang seperti ini, ayat Al-Quran dibuat main-main begini. Dibuat apa? Dibuat praktek sihir. Termasuk juga suratul Fatihah. Ada orang itu yang istilahnya itu membuka praktek pengobatan ya, tapi melalui jalan sihir itu dengan perantara suratul Fatihah. Bacanya suratul Fatihah. Suratul Fatihah dibaca di air diberikan, tapi ada ritual yang dilakukan sebelumnya. Harus yaitu tadi berpuasa yang aneh-aneh tadi, terus kemudian membaca Fatihahnya itu harus di jam tertentu dengan jumlah tertentu. Nanti setelah melaksanakan ritual itu dibaca suratul Fatihah itu setiap sholat, setelah sholat itu sekian kali. Harus terus dilakukan. Kalau tidak begitu maka akan hilang kelebihannya. Nah ini semuanya nggak ada, nggak diterangkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah tentang pengamalan suratul Fatihah yang demikian. Tapi kalau suratul Fatihah kita meyakini bahwa dengan izin Allah suratul Fatihah itu termasuk bagian daripada ruqyah, obat gitu ya. Kita baca dengan air atau kita baca langsung kepada orang yang sakit. Kita berharap kesembuhan dari Allah melalui hal ini, maka ini benar, ini sesuai sunnah. Tapi kalau ada praktek lakunya gitu ya, ritual-ritual sebelumnya, nah ini yang menyelisih sunnah. Dan banyak hal seperti ini yang tidak dipahami, hatta sampai orang yang berilmu agama sekalipun itu nggak ngerti yang. Ya, baru-baru ini saya pernah lihat itu salah satu kiai terkenal dari Jember. Ketika ditanya tentang apa jimat yang bertuliskan ada anjingnya, siapa namanya, Ashabul Kahfi itu, yang dikatakan ini tidak apa-apa kan gitu jadi. Adapun tulisan kitmirnya lebih besar daripada tulisan Allahnya, yaitu hanya seni aja dalam tulisannya yang mungkin perlu diperbaiki. Tapi kalau untuk kaitannya dengan bertabaruk dengan jimat-jimat, dengan nama-nama orang soleh itu boleh. Ini sangat berbahaya sekali. Bahkan dia mengaku dirinya apa? Pernah bisa mengajari praktek seperti ini, tapi dia ngomong terus tapi saya ini bukan dukun, ngakoni gitu ya. Kalau itu prakteknya dukun, cuma dia tidak mau dikatakan dukun. Jadi jangan tertipu meskipun tertulis atau bacaan yang dibaca dalam suatu praktek sihir itu adalah berbahasa Arab, bahkan mungkin ada beberapa ayat Al-Quran atau bacaan-bacaan yang syar'i itu yang disisipkan di dalamnya. Tapi kita harus melihat kepada seluruh perbuatan yang dilakukan itu, apakah semua perbuatan itu bersesuaian dengan syariat atau tidak bersesuaian. Saya pernah baca itu kitab terbitan Darul Fikr Lebanon, judulnya Syamsul Ma'arif Al-Kubro. Kitab berbahasa Arab, tulisannya Arab semua gitu ya. Tapi itu buku sihir. Ada salah satu lembaga ruqyah syar'iyah waktu itu yang kami datangi itu, yang mendapatkan kitab itu dari seorang kiai yang bertobat dari praktek sihir setelah mengikuti daurah ruqyah syar'iyahnya. Itu di meja itu saya lihat kitabnya. Ternyata ada juga Darul Fikr menerbitkan kitab seperti ini. Dan pernah juga kami mendapati terjemahan kitab ini, Syamsul Ma'arif Al-Kubro dan As-Sughra, ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan pernah kami membacanya. Ya. Jadi isinya ya begitu, cara bikin jimat. Benar, cara bikin jimat. Caranya, ya, jimat untuk apa dulu di situ. Caranya begini. Itu semuanya ya jelas ya menuju kepada kekufuran. Ada kode-kode tertentu dalam pembuatan rajah atau pembuatan wifik itu ya, kayak kotak-kotak itu di situ ada huruf-huruf hijaiyah atau angka-angka Arab. Itu ada ininya, ada kode-kodenya yang hanya diketahui oleh orang yang mempraktekkan sihir. Li'anna dzalika min ingkaril munkar, karena ya menyampaikan
dan memberikan peringatan kepada manusia ya, dari kejahatan penyihir, itu termasuk bagian daripada mengingkari kemungkaran, wan nushi lil muslimin, dan memberikan nasihat kepada kaum muslimin. Jadi harus dibongkar kedok mereka ini dan disampaikan betul gitu ya tentang mereka ini. Kalau baru-baru ini muncul pesulap-pesulap yang membongkar, itu dari sisi membongkarnya bagus, tapi dari sisi dia tetap berprofesi sebagai pesulap, ini yang tidak bagus. Ya, harus dipilah di situ, gitu ya. Di satu sisi praktek dia untuk membongkar kedustaan para penyihir ini bagus. Tapi kalau kemudian dia tetap menjadi berprofesi sebagai pesulap, ini yang tidak tepat. Alamatun ya'rifu biha as-sahira, atau alamatun yu'rafu biha as-sahir. Tanda-tanda yang diketahui dengan tanda tersebut seorang adalah penyihir. Seorang tersebut adalah penyihir. Ini diantaranya ya, tidak semua. Idza wajadta alamatan wahidatan min hadhil alamati fi ahadil mu'alijina fahuwa sahirun bila adna syak. Apabila engkau mendapati salah satu tanda dari tanda-tanda pada salah seorang mu'alijin. Mu'alij itu artinya orang yang memberikan terapi gitu ya. Memberikan terapi kesehatan atau terapi apapun gitu. Fahuwa sahirun, maka dia adalah penyihir bila adna syak, dan tidak bisa diragukan sama sekali. Yang pertama adalah yas'alul maridha an ismihi wa ismi ummihi, menanyakan kepada orang yang sakit namanya dan nama ibunya. Ini mesti ini. Nanya nama ibu bukan nama bapak. Kenapa? Karena syariat itu kan menetapkan seseorang itu nasabnya kepada bapak. Kalau setan enggak, setan itu ingin merusak itu. Sehingga dia akan berusaha untuk menanyakan nama ibunya bukan nama bapaknya. Padahal orang sakit itu kan enggak butuh ditanya nama ya, kalau hanya sekedar administrasi untuk supaya diketahui identitasnya, kalau ada apa-apa itu bisa dikembalikan ke keluarganya, itu mungkin benar. Tapi kalau ini persyaratan untuk melakukan pengobatan, ini bukan syarat yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, ya'khudhu atharan min atharil marid, mengambil bekas dari bekas-bekas yang sakit, entah pakaiannya ya, saubun, shimahun. Shimah itu apa namanya, sorban ya, yang kayak kerudung itu deh. Orang Arab itu kan ada kayak kerudung yang warnanya merah putih itu, atau warnanya putih saja, itu shimah. Komis ya, jubahnya, atau abaah, pakaian panjang. Jadi intinya meminta sesuatu yang menjadi bekas bagi orang yang sakit itu. Atau kalau penyihir ingin menyihir orang yang lain untuk sakit gitu ya, maka dia mesti minta sesuatu yang menjadi bekas orang yang disihir, entah pakaiannya, entah air ludahnya, entah rambutnya, entah kuku ya, potongan kukunya, pokoknya sesuatu yang erat kaitannya dengan orang yang mau disihir. Itu biasanya diminta untuk itu. Kemudian yang ketiga, kitabatut tolasim, menulis tolasim, tolsamah ya, apa ya, tolsamah itu kayak bacaan-bacaan atau apa namanya, kode-kode gitu ya. Kalau dalam jimat-jimat itu kan ada itu tulisan-tulisan yang banyak. Nah itu namanya tolasim itu. Jadi menulis tolasim, dituliskan di kain atau di kertas gitu ya. Dan ini macam-macam ini, mulai dari yang kotor sampai yang bersih. Tinta yang digunakan untuk menulis tolasim ini. Ada yang penulisan tolasim itu menggunakan
minyak wangi. Nah, ini yang kalau menurut orang-orang itu ilmu putihnya itu di sini. Pakai za'faron, pakai misik, dicampurkan dengan tintanya. Nah, nanti ditulis dengan itu. Tapi ada juga yang dicampur dengan darah haid wanita. Disuruh nulis ayat Quran misalnya. Ya, tapi pakai darah haid wanita. Nah, ini kan kekufuran ini. Adanya penghinaan kepada Al-Quran. Nah, ini yang sebagian orang mungkin menganggapnya sebagai ilmu hitam. Kemudian yang keempat, tilawatul azaim wat talasim ghairil mafhumah. Jadi membaca bacaan-bacaan tertentu yang tidak bisa dipahami. Bacaan mantra-mantra ya. Hokus fokus misalnya. Abrakadabra misalnya gitu. Ayo. Bim salabim. Kun fayakun gitu. Ada kan ya? Setiap kali kan dia mesti ngomong kun fayakun. Nah, itu bisa jadi mantra itu, padahal itu bagian dari ayat Quran. Tapi karena ya dilakoni istilahnya ya, ada laku yang dilakukan sampai menjadi bagian daripada mantra. Dan yang kelima, ahyanan yatlubu hayawanan bi sifatin muayyanah. Kadang-kadang ya, penyihir itu meminta hewan-hewan dengan sifat tertentu, seperti tadi pitik cemani, ya, atau minta apa ya, kambing atau sapi misalnya. Liyadhbahahu wa la yadhkur ismallah alaihi, untuk disembelih dan tidak menyebut nama Allah padanya. Wa rubbama lattaqa bidamihi amakinul alam minal marid au yarmi bihi fi makanin kharib. Dan terkadang lattaqa itu melumuri dengan darahnya hewan tersebut tempat-tempat yang menurut si penyihir itu adalah sumber penyakit bagi orang yang sakit tersebut. Atau kalau di negeri kita itu lebih marak transfer penyakit gitu ya, memindahkan penyakit yang diderita dari pasien kepada hewan. Itu yang pernah saya lihat secara langsung. Jadi waktu itu saya lihat betul bagaimana prosesi penyembelihan kambing itu. Jadi ada kain yang besar bertuliskan tolasim ini, bertuliskan jimat-jimat ini, itu ditempelkan di perutnya si kambing itu. Setelah itu disembelih. Nah, setelah disembelih, jadi organ tubuh yang busuk di badannya kambing itu merupakan penyakit yang sudah ditransfer gitu ya, dari orang yang sakit itu. Itu ada satu komunitas, satu semacam thariqat begitu. Itu dulu keluarga kami pernah masuk di sana, dan waktu itu saya kebetulan usia saya itu belum 17 tahun, masih 16 kalau enggak 15 tahun, masih mendekati 17. Karena kalau sudah 17 saya dibaiat, disuruh ikut aliran ini. Tapi alhamdulillah selang beberapa waktu orang tua kami sudah tidak aktif dan sudah bertobat dari hal-hal seperti ini. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Ada salah satu jamaah yang sakit itu dilakukan sholat gaib. Aneh ya. Sholat gaib di ruang tamunya mursyidnya itu, gurunya itu, ustadznya itu, dengan posisi lampu dimatikan ya. Posisi gelap. Sholat, tidak tahu sholatnya bagaimana, saya nggak ngerti soalnya waktu itu saya nggak ikut. Nah, setelah sholat itu diadakan ritual itu, penyembelihan itu, pakai jimatnya yang ditempelkan di perutnya kambing. Namun sayangnya saya ikut makan waktu itu. Ikut makan kambing. Au yarmi bihi fi makanin kharib, atau membuang hewan tersebut di tempat yang kosong, ya, tempat yang jauh dari pemukiman.
Kemudian yang keenam, i'ta'ul maridhi hijaban yahtawi ala murabba'at bidakhiliha huruf aw arqam. Jadi memberikan kepada orang yang sakit hijaban, ya satu bungkusan gitu ya, yang mengandung di dalamnya itu murabba'at, ada bentuk-bentuk persegi yang di dalamnya terdapat huruf-huruf hijaiyah atau nomor-nomor Arab, angka-angka Arab gitu ya. Itu kebanyakan jimat-jimat itu kan begini itu bentuknya. Nah, itu sudah jelas sihir itu. Meskipun tertulis dengan bahasa Arab. Atau di situ disematkan ayat-ayat Al-Qur'an, misalnya ada Fatihah atau ayat apa begitu ya. Tapi di situ setelah itu ada angka-angka sama huruf-huruf yang enggak jelas. Alif di berapa kali, terus ada bintang segi 6, terus kemudian ada gambar layar begitu ya. Terus nanti terkadang ada gambar 2 pedang ini yang kayak lambang negara Saudi itu kan ada lambang pedangnya, itu ada gambar pedangnya 2 begini, macam-macam. Nah, itu termasuk bagian dari sihir, bagian daripada sihir. Kemudian yang ketujuh, yutamtimu bikalamin ghairi mafhumin. Yutamtimu itu berkomat kamit. Berkomat kamit dengan kata-kata yang tidak bisa dipahami. Atau membaca-baca apa gitu ya, nggak jelas. Kemudian yang kedelapan, yu'tilil maridhi awraqan yahriquha wa yatabakhkhar biha. Memberikan kepada orang yang sakit kertas-kertas yang diminta untuk dibakar dan yatabakhkhar biha, menguap dengan api yang dihasilkan dari bakaran kertas-kertas tersebut. Kemudian yang kesembilan, yu'til maridha asya'an yadfanuha fil ardi. Jadi memberikan kepada orang sakit itu beberapa hal yang ditanam di tanah. Sesuatu yang ditanam di tanah. Ini diantara tanda-tanda, atau ada alamat atau tanda-tanda yang lain yang tidak disebutkan di sini, tapi jelas tampak bahwa itu adalah persyaratan-persyaratan sihir yang di dalam agama kita tidak dicontohkan untuk melakukan hal yang demikian. Nah, maka ini termasuk bagian daripada sihir yang harus diwaspadai. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, naktafi launa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.